Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agnes Dwi Biola dari kelas 11 Dedikasi 2 nomor absen 2. Nah, di sini saya akan membahas bab 13 yaitu Controlling Access to File. Nah, di materi bab 13 ini saya akan membahas 9 materi yaitu 1. Basic Linux Permission, 2. User Group Order, 3. Change Ownership, dan lain-lain. Nah, langsung saja kita ke materi yang pertama yaitu Basic Linux Permission. Nah, kalian masuk saja ke terminal di Debian, lalu kita ketik ls, kemudian kita ketik perintah ls -l, lalu kita enter. Nah, di sini terlihat detail ya teman-teman. Harus kalian ingat bahwa direktori pasti awalnya huruf D. Jika depannya -r, itu berarti menandakan sebuah file. Jadi D ini menandakan sebuah direktori, lalu -r ini menandakan sebuah file. Bisa kalian lihat bahwa di sini terdapat direktori dokumen. Nah, di direktori dokumen ini dia memiliki user Agnes dan grupnya ini Agnes ya teman-teman. Jadi dokumen ini masuk ke dalam grup Agnes. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan yang dimaksud dengan permission RWX. Nah, jadi RWX ini untuk permission user dengan nama user Agnes. Pada direktori desktop ini mendapatkan akses read, write, dan execute. Jadi maksud dari read, write, execute adalah jika pada suatu file kalian memiliki akses read, berarti kalian bisa membuka file tersebut. Sedangkan jika pada direktori, berarti kalian bisa melihat isi dari direktori tersebut. Nah, lalu jika kalian memiliki akses write pada file, maka kalian bisa mengubah isi dari file tersebut. Jika direktori kalian bisa menambahkan atau menghapus sebuah direktori. Nah, selanjutnya ada akses execute. Lalu pada sebuah file artinya kalian bisa merunning sebuah file dan bisa masuk ke dalam direktori cd directory. Nah, di materi kedua ini ada user group order. Nah, kita ketik ls dulu, lalu kita ketik ls -l. Nah, bisa kalian lihat di sini terdapat 4 file dengan hak kepemilikannya yaitu user Agnes. Lalu di sini saya akan membuat file baru dengan nama ownership. Kita ketik touch ownership.txt. Lalu kita enter. Nah, di sini kita ketik ls, cek dulu ya, -l, enter. Nah, di sini file ownership sudah berhasil tertambahkan ya teman-teman. Untuk file ownership.txt ini hak kepemilikannya masih user Agnes. Jadi di sini saya akan mengganti user pada file ownership dengan cara menambahkan user baru dulu. Nah, untuk membuat user baru itu kita harus masuk ke dalam root dulu. Nah, lalu kita clear dulu biar enggak kebanyakan. Lalu kita masuk ke root dengan perintah sudo, enter password. Nah, setelah itu kita ketik perintah sudo add user, lalu tuliskan nama user yang ingin dibuat. Saya akan membuat user new owner, lalu enter. Nah, di sini kita disuruh masukkan password, lalu kita membuat passwordnya dulu ya untuk user new owner. Nah, lalu di sini konfirmasi dulu, kalian ketik sandi tadi ya, password tadi, enter. Nah, di sini kalian bisa enter terus.
sampai di sini kita ketik Y saja, lalu enter. Nah, lalu di sini kita cek dulu yang tadi kita buat untuk memastikan sudah tertambahkan atau belum. Kita ketik CD spasi titik 2, lalu enter. Lalu kita ketik ls. Nah, di sini untuk user new owner sudah berhasil tertambahkan ya. Di sini terdapat 3 user, yaitu Agnes, new owner, lalu user 4. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke user new owner dengan perintah su new owner, lalu kita enter. Nah, lalu kita lihat detailnya dengan perintah ls min l, lalu enter. Nah, di sini pada direktori new owner ini grupnya itu adalah Agnes ya. Maaf, adalah new owner dan usernya juga new owner. Nah, kita bisa exit ya teman-teman. Kita exit dulu, enter. Nah, kita masuk ke user Agnes lagi dengan perintah cd Agnes slash. Nah, di sini sudah berhasil kembali. Kemudian kita ls saja, enter. Nah, tadi di sini kita akan melihat detailnya dengan perintah ls min l, enter. Nah, bisa dilihat pada file ownership ini group dan order dia hanya memiliki permission read. Nah, saya akan mengisi file ownership.txt dengan user new owner. Untuk itu kita harus masuk ke dalam user new owner dulu dengan perintah su new owner, lalu kita enter passwordnya. Nah, lalu kita ketik perintah nano new ownership.txt, lalu enter. Nah, di sini kita tidak bisa writing karena new owner ini sebagai order. Nah, order ini dia hanya bisa memiliki permission read, tidak memiliki permission writing. Nah, di sini kita bisa keluar dengan klik Ctrl X. Nah, di sini kita akan mengubah grup dan user pada file ownership menjadi grup dan user new owner. Di sini kan file ownershipnya itu grup dan usernya itu masih Agnes ya. Nah, di sini saya akan mengubahnya menjadi user dan grup new owner agar kita bisa writing di dalam file ownership tersebut. Nah, untuk mengubahnya kita masuk ke dalam row dulu, kita ketik su, enter. Nah, lalu masukkan perintah untuk mengganti hak kepemilikannya, yaitu ch show new owner titik 2 new owner ownership.txt, enter. Nah, jadi di show ini perintah untuk mengganti hak kepemilikan, lalu kita coba ls min l saja, enter. Nah, bisa kalian lihat file ownership dan grup usernya sudah terganti hak kepemilikan menjadi new owner ya teman-teman. Lalu kita exit saja, lalu clear. Nah, pada materi selanjutnya yaitu change permission. Nah, di sini kita ketik ls min l lalu enter. Nah, pada user new owner dia memiliki permission read write untuk user, read untuk group, dan read untuk order. Saya akan mengubah permissionnya. Untuk itu saya akan membuat file baru dulu dengan perintah touch permission.txt, lalu enter. Nah, lalu kita cek dengan ls min l, lalu enter. Nah, bisa kalian lihat untuk file permission sudah berhasil tertambahkan ya teman-teman. File permission.txt ini berada di user dan grup Agnes ya teman-teman.
Jadi pada file permission saya akan merubah permission Agnes supaya bisa write. Di sini kan hanya bisa read. Nah, kalian bisa masukkan perintah chmod G. Nah, G ini sebagai grup, terus kita plus, lalu W ini berarti write. Artinya kita akan menambahkan write pada grup permission.txt. Lalu kita enter. Nah, lalu kita ketik ls min l, lalu kita enter. Nah, pada file permission.txt ini sudah berubah menjadi read, dan write. Nah, kemudian kita akan menghilangkan permission write di Agnes pada file permission.txt dengan perintah chmod G min W. Nah, di sini min itu berarti menghilangkan ya teman-teman. Lalu permission.txt. Lalu kita enter. Nah, di sini kita ketik ls min l, lalu enter. Nah, di sini untuk file permission write-nya sudah berhasil dihilangkan ya teman-teman. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu execute permission. Jadi pada pembahasan execute permission, jika kalian punya user dan mempunyai permission execute pada file, kita bisa merunning pada file tersebut. Nah, sedangkan jika kalian punya permission execute pada directory, kita dapat melakukan cd ke dalam directory tersebut. Di sini saya akan mempunyai 3 user. Pada defaultnya ketiga user tersebut tidak bisa memiliki permission write dan execute ke dalam user Agnes. Nah, bagaimana caranya supaya bisa? Di sini kita bisa masuk ke dalam user new owner dulu. Kita ketik new owner, lalu enter passwordnya. Nah, kemudian kita masuk ke directory Agnes dengan perintah cd Agnes slice, lalu enter. Nah, di sini tidak bisa masuk karena pada user Agnes dia tidak mendapat creation, write, dan execute. Nah, caranya kita masuk ke root dulu. Kita ketik su password. Nah, kemudian masuk ke directory home dengan perintah cd spasi -2, lalu enter. Nah, di sini saya akan menambahkan permission write dan execute pada group dan order user Agnes. Karena di user Agnes ini belum mendapatkan permission write dan execute pada group dan order. Nah, kita ketikkan perintah g plus w Agnes slash, lalu kita enter. Nah, kemudian saya akan menambahkan permission execute dengan perintah chmod g plus x, lalu Agnes slash, lalu kita enter. Kemudian menambahkan execute pada order, kita ketik chmod lalu o. Nah, o ini sebagai order, lalu kita plus x Agnes slice, lalu enter. Kemudian permission write pada order, kita ketik chmod o plus w Agnes slice, lalu enter. Nah, kita ketik ls min l, enter. Nah, di sini pada user Agnes dia sudah mendapatkan permission write dan execute pada group dan order. Lalu kita coba masuk ke user Agnes dengan perintah cd Agnes slice, lalu enter. Nah, kalian bisa lihat bahwa sudah berhasil ke user Agnes ini ya, dikarenakan dia sudah mendapatkan permission write dan execute. Nah, lalu cara menghapus permission execute pada group dan order, kalian bisa masuk ke home directory root dengan perintah cd -2
enter. Tapi kalau kalian belum masuk ke root, kalian bisa masuk dulu dengan perintah su, baru masuk ke directory root. Nah, jika sudah masuk ke home directory root, kalian bisa ketik perintah chmod min x agnes / lalu enter. Nah, saya juga akan menghapus execute pada order dengan perintah chmod o min x agnes / lalu enter. Nah, lalu kita ketik ls min l, enter. Nah, bisa kalian lihat pada user Agnes di sini hanya memiliki permission write. Nah, saya akan ke user Agnes dulu dengan perintah cd agnes /. Nah, lalu kita ketik ls. Nah, di sini kita bisa melakukan permission execute karena file tersebut berbasis shell, belakangnya sh. Nah, di sini saya akan membuat file dulu dengan nama file sh. Perintahnya c.sh, lalu enter. Kemudian saya akan memberikan script pada file ini dengan perintah nano c.sh, lalu enter. Nah, di sini kita isi echo spasi tanda petik ya, hello, koma, spasi word, lalu tanda seru, lalu tanda petik lagi. Nah, kita lalu klik ctrl x lalu y, lalu enter. Nah, di sini saya akan masuk ke new owner dulu dengan perintah su new owner, enter. Nah, kita cek apakah kita bisa merunning file sh dengan perintah. Nah, kita cek apakah kita bisa merunning file sh dengan perintah .c/, .c/sh, enter. Nah, di sini dia tidak bisa merunning file tersebut karena tidak mempunyai permission execute pada sebuah directory. Kita ls. Nah, dia juga tidak bisa di ls karena belum mendapatkan permission execute. Lalu kita clear saja. Nah, di sini saya akan masuk ke user Agnes dengan cd agnes /. Nah, kita masuk ke root dengan perintah su, enter. Nah, kemudian tuliskan perintah agar kita bisa merunning ini, yaitu dengan chmod o plus x spasi c.sh. Nah, untuk o itu sebagai user ya teman-teman, lalu kita enter. Nah, kita coba apakah bisa merunning su Agnes. Nah, kemudian masukkan perintah untuk merunning sebuah sh, yaitu .c.sh, lalu enter, lalu. Nah, di sini itu sudah ada tulisan hello world ya. Lalu kita ketik su, lalu password, lalu kita ketik lagi .c.sh, enter. Nah, di sini sudah terdapat hello world lalu tanda seru ya. Ya, berarti sudah berhasil ya teman-teman. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu review chmod. Nah, jadi perintah chmod ini digunakan untuk menggantikan permission. Lalu kita masuk ke root dulu dengan perintah su, enter, password. Nah, di sini kita ls min l, lalu
enter. Nah, untuk melihat detail sebuah directory itu ya tadi, lalu kalian bisa lihat pada directory desktop ini. Di sini terdapat rwx, dia ini milik user. Nah, lalu rminx, dia tidak mendapat permission read milik grup. Nah, kemudian yang terakhir itu ada rminx, dia juga tidak mendapatkan permission read, dia milik other. Nah, kita clear saja. Nah, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan O, G, dan U. Nah, O ini sebagai order. Nah, lalu order ini itu milik siapa saja yang berada di directory atau file atau user tersebut. Nah, kemudian G ini itu adalah grup, lalu untuk U itu user. Nah, selanjutnya yaitu rwxd. Nah, apa itu rwxd? Jadi, R ini sebagai read permission, lalu W ini sebagai write, lalu X sebagai execute, dan D sebagai lambang dari sebuah directory. Nah, kemudian jika kalian ingin menghilangkan permission pada sebuah directory, kalian bisa menggunakan perintah min. Contohnya kita akan menghilangkan permission pada grup, permission execute, misalnya kalian bisa tuliskan perintah dengan chmon. Nah, ini perintah untuk menghapus atau mengganti sebuah permission. Lalu G min X. Maaf. Dan kalian tuliskan nama sebuah directory di sini, contohnya desktop. Nah, ini D-nya harus besar ya. Lalu enter. Nah, clear saja. Nah, untuk materi yang ketujuh yaitu chmod dengan number. Nah, di sini kita akan menggunakan permission number atau angka. Sebelumnya kita kan sudah menggunakan permission read, write, dan execute. Nah, di sini kita masuk ke root dulu dengan perintah su. Nah, di sini untuk permission number pada execute kalian bisa menggunakan permission number 1 ya. Lalu untuk write, ini write, kalian bisa menggunakan permission number 2. Dan yang terakhir itu untuk permission read bisa menggunakan angka 4. Kita ketik read. Nah, di sini saya akan membuat file dengan nama number permission.txt. Nah, lalu perintahnya itu touch number permission.txt. Lalu kita ls min l. Nah, kita bisa lihat pada file number permission.txt ini, dia berada pada root, dia mendapatkan permission read dan write. Nah, di group dia mendapatkan permission read dan order, dia mendapatkan permission read juga. Nah, di sini kita akan membuat permission dari order group dan user itu mendapatkan full access. Nah, di sini kita bisa ketikkan perintah ch. 755. Lalu nama file atau directory-nya yaitu number permission.txt. Lalu kita enter, lalu ls min l. Enter. Nah, bisa kalian lihat di sini pada file number.txt, number permission.txt ini adalah sudah memiliki permission rwx pada user, rx pada group, lalu rx pada order. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perintah 755. Nah, di sini kita akan menggunakan perintah permission number. Nah, 755 ini adalah gabungan dari read, write, dan execute. Nah, jadi gabungan dari 7 ini gabungan dari 4, 2, 1. Nah, 4 ditambah 2 ditambah 1 kan sama dengan 7. Kemudian 5 ini gabungan dari read dan execute, yaitu 4 ditambah 1 sama dengan 5. Nah, kemudian 5 yang paling akhir ini dia juga sama gabungan dari read dan execute. Jadi 3 angka di situ tuh merupakan gabungan dari user, group, dan order. Nah, untuk materi yang ke-8 yaitu show pada directory part 1. Nah, di sini kita akan mempelajari cara merubah hak kepemilikan pada suatu directory. Nah, di sini kita show dulu.
Nah, saya akan membuat mkdir dir 1 ya teman-teman. Nah, lalu kita ls dir 1. Nah, lalu kita cd dir 1 slash enter. Nah, kemudian saya akan membuat direktori baru dengan perintah mkdir dir 2, lalu enter. Nah, lalu kita mkdir dir 2 slash dir 3, lalu enter. Nah, di sini kita coba ls dir 2 slash. Nah, di sini terdapat dir 3 ya teman-teman. Kemudian kita kembali ke direktori awal dengan perintah cd titik 2. Nah, lalu kita ls min l, enter. Nah, bisa kalian lihat pada direktori dir 1 ini kepemilikannya itu user root ya teman-teman. Nah, jadi di sini saya akan mengubah kepemilikannya pada dir 1 yang tadinya root akan saya ubah menjadi kepemilikan user new owner. Nah, kita sub Agnes. Nah, kita di sini masuk ke root dulu ya. Kemudian masuk ke direktori. Nah, lalu di sini cd Agnes slash. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam user Agnes, lalu tuliskan perintah show new owner titik 2 new owner dir 1, enter. Lalu kita ls min l. Nah, bisa kalian lihat pada direktori 1 pada hak kepemilikannya sudah berubah menjadi user new owner dan group new owner ya teman-teman. Nah, kita lihat isi dari dir 1 dengan perintah cd dir 1 slash, lalu ls min l. Nah, pada dir 1 ini terdapat dir 2 dan hak kepemilikannya user dan group root. Nah, selanjutnya saya akan merubah hak kepemilikannya dir 2 yang tadinya user dan group root akan saya ubah menjadi group dan user new owner. Kita clear saja. Nah, di sini kita akan kembalikan direktori dir 1 untuk user dan grupnya kita ganti menjadi user dan group root lagi. Kita keluar dulu dari dir 1, exit. Nah, masuk ke root. Nah, kemudian tuliskan perintah show root titik 2 root dir 1 slash, enter. Nah, lalu ls min l, enter. Nah, di sini pada direktori dir 1 sudah terganti lagi menjadi user root dan group root ya teman-teman. Kemudian saya akan mengganti hak kepemilikannya dari dir 1 dan isi dir 1 menjadi user dan group new owner. Kita clear saja. Nah, dengan perintah show min R besar new owner titik 2 new owner dir 1 slash, enter. Nah, lalu kita ls min l, enter. Kemudian cd dir 1 slash, lalu ls min l. Nah, pada isi dari direktori 1 yaitu direktori 2 ya teman-teman. Untuk user dan grupnya sudah berganti menjadi user dan grupnya new owner ya teman-teman. Nah, kita coba cd
dir 2 slash. Nah, lalu kita ls min l. Nah, di sini terdapat dir 3. Kita coba lihat isinya. Ketik ls min l. Nah, pada dir 3 ini dia sudah berubah menjadi user dan grupnya itu new owner. Nah, dikarenakan sebelumnya kita menggunakan perintah show min r. Nah, min r ini mengubah isi dari direktori dan direktorinya. Nah, untuk materi yang ke-9 yaitu show pada direktori part 2. Nah, kita show Agnes. Nah, di sini kita buat direktori baru dengan perintah mkdir. Nama direktori baru yaitu saya akan membuatnya dengan chmod_test. Enter. Nah, lalu ls min l. Nah, di sini dia sudah berhasil tertambahkan ya teman-teman ini. Di sini dia memiliki hak akses rwx sebagai user dan grupnya rx, dan pada ordernya juga rx. Ini ya teman-teman. Nah, di sini dia hak kepemilikan user dan grupnya itu Agnes ya teman-teman. Di sini saya akan menghilangkan permission execute pada direktori ch. Lalu kita Nah, lalu masukkan perintah chmod u min x. Nah, u ini sebagai user. Nah, lalu min untuk menghapus x sebagai execute. Nah, dan nama direktori atau filenya yaitu chmod_test. Lalu kita enter, lalu kita ls min l. Nah, pada direktori chmod_test ini pada usernya sudah terganti menjadi R dan W saja ya teman-teman ini. Nah, pada execute-nya sudah menghilang. Nah, untuk menambahkan permission pada user dan group atau order, kalian bisa menambahkan dengan perintah chmod u plus x chmod_test. Lalu enter, lalu kita ls min l. Enter. Nah, bisa kalian lihat pada user permissionnya sudah full akses kembali, read, write, lalu execute. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.